Hey hop hop gengs. Akhir-akhir ini Afghanistan sedang menjadi buah bibir di berbagai media. Negara Asia Selatan ini selalu menjadi sorotan. Sejak mundurnya pasukan Amerika, disusul berkuasanya pasukan Taliban, dan minggatnya sang presiden meninggalkan warganya, Afghanistan terus-menerus dibicarakan. Tidak jarang orang yang bertanya mengapa negara yang satu ini tidak pernah lepas dari sebuah konflik. Dan mengapa negara-negara lain berebutan menguasai atau memengaruhi negeri berpenduduk 38 juta jiwa ini. Terlepas dari banyak teori dan spekulasi, ada satu nih yang bisa menarik dibahas, yakni kekayaan alam Afghanistan yang disinyalir menjadi alasan perebutan negara tersebut. Untuk mengetahui semuanya lebih lengkap mengenai kekayaan alam di sana, mari kita telusuri bersama dalam video kali ini, kekayaan alam Afghanistan yang diincar asing. Pertama, mari kita mulai dari tembaga, bahan alam yang banyak digunakan dalam dunia teknologi, seperti untuk alat elektronik, pembangkit listrik, transmisi otomotif, hingga alat-alat mikroba ini memang menjadi salah satu dari sekian banyak aset alam dari Afghanistan. Berdasarkan laporan Kementerian Pertambangan dan Perminyakan Afghanistan tahun 2019 kemarin, negara tersebut memiliki jumlah cadangan tembaga mencapai 30 juta ton yang tersebar dalam 12 wilayah pertambangan aktif. Jumlah ini bahkan masih bisa bertambah dikarenakan laporan lainnya menyebutkan kalau wilayah non-pertambangan Afghanistan masih menyimpan sekitar 28,5 juta ton tembaga. Jadi kalau di total, jumlah cadangan tembaga yang dimiliki negara ini tuh mencapai 58,5 juta ton. Nah, apabila semua tembaga ini berhasil diekstrak dan dijual, nilainya ditafsir mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Karena harga per kilo dari tembaga saja mencapai 81 hingga 85 ribu rupiah per kilogram. Namun jika dibandingkan dengan Indonesia, jumlah dari tembaga Afghanistan tadi tidak seberapa ya, karena Indonesia menduduki 7 besar penyimpan cadangan tembaga dunia dengan cadangan 28 miliar ton. Ya, meskipun begitu nasib Indonesia dengan Afghanistan gak jauh beda di mana aset tembaga mereka dikelola oleh asing. Aset tembaga Afghanistan dikelola oleh Metallurgical Corp of China dan juga Jiangxi Copper yang merupakan hak operasional sejak tahun 2008 kemarin dan berlangsung 30 tahun hingga 2038 mendatang. Kalau Indonesia, kira-kira siapa nih yang ngelola tembaga milik negara kita? Dari tembaga, mari sekarang kita pindah ke lithium. Kalau Arab Saudi kaya dengan sumber daya alam seperti minyak, Afghanistan ini tuh Arab Saudinya lithium atau negara paling kaya akan lithium. Perlu kita ketahui, kalau lithium sekarang memiliki harga yang cukup gila karena lithium ini adalah bahan utama dalam pembuatan baterai smartphone maupun laptop zaman now, yang jadi salah satu industri paling menguntungkan sekarang ini. Pilihan baterai dari lithium memang booming dikarenakan daya pengisiannya dianggap lebih cepat. Nah, kembali ke Afghanistan dan membicarakan tentang lithium, hingga hari ini belum ada data terperinci tentang berapa juta bahkan miliar ton lithium yang dimiliki oleh Afghanistan. Namun berdasarkan laporan di media, nilai cadangan lithium yang dimiliki negara ini mencapai 1 miliar US dollar atau 14.000 triliun rupiah. Ya makanya cadangan lithium inilah yang disinyalir menjadi penyebab mengapa banyak negara superpower seperti China dan Amerika membiarkan Taliban menguasai Afghanistan. Sekarang mari kita masuk di logam mulia seperti emas. Salah satu kekayaan alam yang dianggap menjadi investasi sangat menguntungkan bagi banyak orang ini juga masuk dalam daftar kekayaan alam melimpah dari Afghanistan. Sejak tahun 2006 silam, emas memang menjadi salah satu penopang utama bagi ekonomi Afghanistan. Dalam produksinya, emas di negara ini dihasilkan dari 2 tambang yang terletak di 2 provinsi berbeda, yaitu Provinsi Takhar dan juga Provinsi Bahlan. Namun bicara mengenai emas di negara ini, ada nih hal yang aneh tentang emas di Afghanistan, yaitu data tentang cadangan emas milik mereka begitu simpang siur. Bahkan Kementerian Pertambangan dan Perminyakan Afghanistan yang bertanggung jawab atas hal ini tidak pernah membocorkan secara jelas, bahkan seakan-akan menutupi jumlah cadangan emas yang mereka miliki. Hal ini tuh bahkan memancing opini publik Afgan untuk mencurigai pemerintahnya bermain serong dalam data emas yang dikeruk dari Afghanistan. Nah, dari informasi yang beredar, ada 2 versi tentang cadangan emas Afghanistan.
Ada yang bilang 20-25 juta ton, dan ada juga yang bilang hanya 2,7 juta ton. Dari semua ketidakjelasan tentang cadangan emas ini, hanya satu saja yang pasti. Kalau cuan Afghanistan dari emas memang tidaklah sedikit, yaitu sekitar 4 hingga 5 miliar US dollar, atau sekitar 57 hingga 71 triliun rupiah. Masih dari barang yang dianggap mewah, sekarang kita pindah ke permata. Dari ribuan tahun yang lalu, wilayah Afghanistan memang dinilai sebagai penghasil permata yang cukup menjanjikan, di mana penambangan permata Lazuardi sangat melimpah. Perlu kita ketahui, kalau harga dan permata Lazuardi ini lebih mahal daripada emas, yaitu 2,1 juta per gramnya. Iya, dengan Lazuardi yang melimpah, Afghanistan memang pernah menjadi negara yang kaya raya. Nah, di dunia modern, penambangan permata dari Afghanistan bukan hanya menghasilkan Lazuardi, tapi dari info yang didapatkan, permata yang ditambang di sana sudah ada berbagai macam. Mulai dari garnet, ruby, sapphire, topaz, hingga turmalin dihasilkan dari berbagai tempat di Afghanistan, seperti provinsi Badakhshan, Cekdalek, Nuristan, hingga lembah Panjshir. Makanya nih, dari penemuan tersebut, Afghanistan itu pernah disebut sebagai surga bagi permata dunia. Namun sayangnya meskipun terdengar memiliki sumber daya berupa permata yang melimpah, bahkan dianggap surga, siapa sangka kalau hal tersebut malah disalahgunakan. Berdasarkan laporan yang didapatkan, sebagian besar dari penambangan permata di Afghanistan adalah ilegal dan terkesan dibiarkan. Hal ini terungkap saat mantan Menteri Pertambangan dan Perminyakan Afghanistan, yaitu Ibrahim Adil, ditangkap karena terbukti menerima suap izin tambang permata ilegal senilai 30 juta dolar atau 429 miliar rupiah. Hal ini yang membuktikan mau sekaya apapun kekayaan alam yang dimiliki suatu negara, kalau pemerintahnya suka main serong, mana mungkin rakyat dan negaranya bisa makmur. Membicarakan tentang negara di kawasan Timur Tengah, kurang afdol rasanya kalau kita tidak membahas tentang minyak dan gas alam. Untuk Afghanistan, keadaan minyak dan gas alam di negara ini memang tidak sebanding dengan milik Arab Saudi maupun Uni Emirat Arab. Namun meskipun begitu, jumlahnya tetap tidaklah sedikit. Pada tahun 2019 kemarin, Amerika Serikat dan Afghanistan pernah melakukan penelitian pencairan minyak dan gas alam secara spesifik di negara tersebut. Nah, berdasarkan hasil penelitian tadi, Afghanistan diketahui memiliki cadangan minyak bumi di sana yang mencapai 1,6 miliar barel, cadangan gas bumi 4,8 triliun meter kubik, dan 500 juta barel cairan gas alam lainnya. Jika cadangan minyak bumi dan gas alam ini dikonversikan menjadi uang, Afghanistan diprediksi bisa menghasilkan sekitar 107 miliar US dollar atau 1.532 triliun rupiah. Iya, dengan suplai minyak dan gas alam sebanyak ini, Afghanistan memang bisa mendatangkan cuan bagi siapa saja yang menguasai daerah tersebut. Jadi kalau ada yang bilang konflik di sana cuma karena sekedar kekuasaan, hal itu nggak 100% bener ya. Karena bisa kita lihat dari video tadi, kalau Afghanistan memiliki kekayaan alam berlimpah yang bahkan diprediksi memiliki harga total mencapai 1 triliun US dollar. Dengan uang segitu banyak, kira-kira apa yang bisa dilakukan ya?